Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini adalah kajian bulanan, yaitu jatuh pada tanggal hari ini, malam ini, jam sekian dan jam sekian, ibu-ibu. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita thalabul ilmi, kita mencari ilmu, moto Majelis Ta'lim Az-Zakir, dengan ilmu kita menjadi terang, tanpa ilmu kita menjadi gelap. Alhamdulillah ustazah kita telah tiba memberikan tausiah-tausiahnya buat ibu-ibu. Tolong diperhatikan, dengan ilmu kita dapat, tanpa ilmu kita menjadi gelap. Ya Bu, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh ustazah mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita. Baru kali ini kita memanggil ustazah, ya Bu, bersampai ya Bu ya. Kemarin lagi terus ya, ustazah. Makasih Bapak Ustaz. Jazakallah khair katsir telah datang di Majelis Ta'lim Az-Zakir. Pimpinan saya Ustaz Pak Rama, istri Ketua Majelis Ta'lim Ibu Nurayati. Majelis Ta'lim ini berdiri sudah 3 tahun Ustazah. Kami membidangi Majelis Ta'lim, santunan dan banyak lagi kegiatan-kegiatan ibu-ibu Ustazah. Dan mohon arahan untuk ibu-ibu bagaimana ibu-ibu bisa mendapatkan ilmu dengan baik, dengan apa yang ibu sampaikan. Nanti mudah-mudahan kita bisa menerima yang tolong nanti disimak. Ini kita jarang, mudah-mudahan ustazah kita bisa menjadi tiap bulan sekali bisa ya ustazah ya, bisa ngisi ya kan, bisa ngisi buat ibu-ibu semua jadi ceramah bulanan atau ceramah tahunan nanti ya. Nanti menyambut bulan Ramadan kita memanggil Ustaz Syekh Al-Misri, Syekh Al-Misri yang top, yang top di yang sering isi di TV One ibu-ibu. Mudah-mudahan kita kasih sehat, kita sampai ke bulan Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Ustazah Wilda Sarofah ya Ustazahnya LCMA, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Maaf enggak dulu. Ada belum? Allah. Ya, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ini ya. Saya bantu gini. Udah, bisa ya. Dengeran ya sama saya Bu ya. Alhamdulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Muhtaram pimpinan Majelis Ta'lim Az-Zakir Al-Ustadz Al-Hajj ini dikasih kartu nama saya lupa ya, Dr. Haji Ramayuli SEMM beserta istri tercinta Ibu Hajah Nur Hayati, juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahman LCMA. Kita doakan dua guru kita ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi, disayangi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ibu-ibu semuanya calon penghuni surga yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat ridho Allah Subhanahu Wa Taala.
Alhamdulillah, tiada kata yang pantas disebut, diagungkan, ditinggikan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah inayahnya kita dapat duduk bermuwajahah, bermusafahah dalam rangka taklim mingguan ya Bu ya? Bulanan. Taklim bulanan hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki ibu semua niat yang suci tercatat sebagai amal solih, sebagai pemberat amal timbangan kita di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammadin. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia, yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu sehat semuanya? Tadi ada kayak yel-yelnya apa ya tadi? Nah, oh mantap, luar biasa itu, masya Allah. Jadi doa ya. Baik ibu-ibu semua, alhamdulillah saya sangat berterima kasih, sangat berbahagia hari ini, malam ini saya dapat bersilaturahim kepada ibu semuanya di Kelurahan Jatinegara ya, Kecamatan Cakung. Alhamdulillah kita tetangga. Saya di Kecamatan Jatinegara. Ibu tahu LB Cipinang nggak? Nah, saya di belakangnya, bukan dalamnya ya. Saya dekat LB Cipinang, dekat Kejaksaan Negeri kalau ibu. Tadi katanya pernah ditilang katanya. Nah, ya di situ dekat, nggak jauh dari situ. Ya. Jadi alhamdulillah berkah wasilah guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Abdurrahman, saya bisa bersilaturahim di sini. Jadi beliau guru saya juga dulu satu pondok juga. Itu saya yakin ibu nih muridnya beliau pintar-pintar semua dah. Ya. Karena beliau dulu terkenalnya pintar emang tuh. Beda, saya emang enggak ya. Jadi alhamdulillah saya berbahagia sekali, alhamdulillah bisa bersilaturahim pada ibu sini di Majlis Taklim Az-Zakir ya, betul ya. Baik ibu sekalian, rasanya saya di sini hanya ingin berbagi dan mengingatkan. Sebetulnya masalah pelajaran ilmu saya yakin dah ibu udah paham semuanya. Saya cuma ngulang-ngulang aja di sini gitu. Karena memang taklim ini tempat kita mengulang-ngulang. Karena ya namanya kita ibu-ibu udah banyak pikiran. Ya. Nah, dari melek mata sampai merem mata banyak dah tugas kita. Ya, dari anak cucian, nganter anak, jemput anak, semuanya dah. Ya. Ditanya sama suaminya ngaji apaan mata di mana? Oh, katanya. Lah, ngaji saban hari, makanya gimana gua kagak ngaji? Udah ngaji aja alhamdulillah ya. Ngaji gitu. Makanya kita tempat ngulang-ngulang di sini. Nah, alhamdulillah, jadi saya hanya berbagi aja sama ibu-ibu semuanya, khususnya masalah tentang perempuan. Tentang perempuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perempuan ini, kita sebagai perempuan sungguh sangat mulia, dimuliakan Allah dan Rasulullah. Menjadi makhluk yang amat dicintai, yang amat terhormat. Beda dulu ketika zaman jahiliyah. Perempuan tidak berharga, tidak bernilai, begitu hina. Gak ada hak-haknya, tidak memiliki hak, juga tidak punya, tidak memiliki makna di mata laki-laki. Bahkan ketika haid, perempuan diusir dari rumahnya, dianggap kotor, dianggap hina, gak punya hak untuk boro-boro buat bisa belajar. Jadi nggak ada satu kemuliaan dulu ketika zaman jahiliyah. Nggak dapat hak waris, kemudian bebas dikawin ceraikan. Wah, dianggap nggak bisa apa-apa. Karena dulu kan yang diutamakan laki-laki bisa menunggang kuda, bisa berperang dan sebagainya. Perempuan dianggap nggak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah karena karunia Allah Subhanahu wa taala, terutusnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, berubahlah keadaan yang dulu yang dulu perempuan tidak ada harganya, tidak bernilai, berubahlah keadaan yang dari hina menjadi mulia, yang dari buruk menjadi sempurna. Akhirnya samalah kedudukan kita dengan laki-laki. Apa bukti bahwa Allah sudah meratakan kedudukan kita dengan laki-laki dengan perempuan?
Jelas di dalam firman Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, itu jelas dalam Quran dikatakan, Allah sudah menegaskan siapa saja laki-laki dan perempuan mengerjakan amal soleh selama dia beriman, maka Allah berikan kehidupan yang baik. Artinya Allah sudah menyamaratakan, artinya laki-laki perempuan siapapun itu selama dia beramal soleh dia tetap mendapatkan pahala dan kedudukan yang baik, kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti dari Allah bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki sama di sisi Allah, yang membedakan hanya ketakwaannya. Nabi pun sama. Apa bukti Nabi sudah mengangkat derajat wanita? Jelas di dalam hadis dikatakan surga di bawah, ada di telapak kaki bapak-bapak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Para ulama mengartikan maksudnya apa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya berat surga itu ada dalam keredoan seorang ibu. Maka tundukkan hati kita, patuhi apa yang diinginkan ibu demi mengharapkan keredoan dari orang tua atau dari ibu. Ini dari Rasulullah bukti bahwa kedudukan kita perempuan sudah diangkat derajatnya. Yang kedua, di dalam Quran surah jelas perempuan diutamakan. Ada surah namanya surah An-Nisa, ada surah Ar-Rijal. Enggak ada. Nah, makanya ini bukti bahwa wanita begitu mulia sampai ada khusus surah yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis juga dikatakan bahwa ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus kita hormati?" Rasul bilang, "Ibu." Siapa lagi wahai Rasul? Siapa lagi wahai Rasul? Kemudian, jadi ibunya berapa? 3. Bapaknya? 1. Kalau begini ibu-ibu, bapak-bapak senyum-senyum aja katanya. Ini bukti bahwa Masya Allah sampai 3 kali Rasul menyebut nama ibu. Nah, ini bukti bahwa sungguh tinggi kedudukan seorang perempuan. Oleh karena itu perempuan ini udah dimuliakan, udah mulia, udah cakep banget. Oleh karena itu jangan sampai bagaimana cara menjaga kemuliaan yang sudah Rasulullah berikan kepada kita. Tentu kita menjadi perempuan yang solihah. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, perempuan solihah itu gimana sih? Apa sih arti dari solihah? Maksud solihah itu bukan perempuan yang suci yang gak punya dosa. Solihah itu lebih dominan kebaikannya daripada keburukannya, yang senantiasa memperbaiki diri. Bukan berarti perempuan yang gak ada salah. Dia tahu salahnya, dia tahu dosanya, tapi dia mau berubah memperbaiki dirinya. Atau ada juga ulama yang mengartikan ada kesesuaian antara amal batin dengan amal zohir. Hati dan amalnya sesuai. Ini yang dinamakan solihah. Lantas bagaimana kita menghiasi diri kita agar kita senantiasa menjadi wanita yang solihah? Yang pertama, tentu kita menghiasi diri kita dengan iman. Dengan iman. Ini nomor 1 yang harus kita miliki. Kenapa? Karena cantik aja gak cukup. Dulu ada paman Nabi yang sangat memusuhi Nabi. Siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab yang sangat memusuhi Nabi. Ini pamannya Nabi. Punya julukan Abul Uzza. Artinya orang yang merona-rona mukanya, kayak ganteng gitu ya. Jadi jangan dikira Abu Lahab orangnya sangar serem. Orangnya ganteng. Punya istri juga namanya, punya julukan Ummu Jamil. Ummu Jamil namanya diberikan kata berarti dia sosok ratu yang cantik gitu. Jadi orang Arab dulu punya panggilan-panggilan. Jadi kalau dia punya kebiasaan ini dipanggilnya ini, punya sosoknya begini dipanggil seperti ini. Sampai Nabi kan punya panggilan buat istrinya kan. Sayyidah Aisyah, siapa nama panggilan kesayangannya? Umayro. Cakep banget, pipinya kemerahan. Nah, suami-suami kita, ibu gimana dipanggil? Ada nggak nama panggilan kesayangan? Nah,
katanya buru-buru neng endut lah katanya ada endut ya Allah boy minta sampai rumah bang ya panggilan sayang dong buat saya panggilan doa gitu minta ya ini Rasulullah luar biasa. Nah ini PR buat suami-suami ibu dah mana panggilan sayang buat istri-istrinya gitu. Abu Lahab panggilannya tadi Abul Uzza punya istri Ummu Jamil panggilannya Ummu Jamil cantik ganteng dua-duanya. Jadi ini dua-duanya ini pasangan yang cantik dan ganteng. Tapi cuma fisik yang cantik yang ganteng tapi tidak dengan hatinya. Jadi gak ada iman di dalam hatinya, gak ada nilainya. Jadi yang mau dikatakan solihah itu kita sebagai perempuan harus berharga. Kalau berharga berarti punya mutu, punya kualitas, ada nilainya. Kayak emas, kenapa emas mahal? Berharga, cakep, dipakein, indah, disimpannya rapi. Nah ini karena punya kualitas, maka berharga. Kita perempuan solihah juga harus berharga. Karena berharga harus punya nilai, harus punya kualitas, harus punya mutu. Nah makanya ini tadi harus didasari dengan iman. Yang kedua, wanita solehah itu harus didasari dengan ilmu. Didasari dengan ilmu. Nah ini ibu udah praktekin semuanya dah. Udah hadir ke majelis, tentu kita pengen punya ilmu. Karena dari ilmu kita sebagai perempuan melahirkan anak-anak kita. Tentu kita harus mendidik, sebelumnya kita harus terdidik sebelum kita mendidik. Kita harus punya ilmu sebelum kita membagikan ilmu kepada anak-anak kita. Selain ilmu, ya tadi cerdas kecerdikan. Contoh Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, istri-istri Nabi yang begitu cerdas dan berilmu. Dulu Sayyidah Khadijah pernah ketika Rasulullah awal-awal diutus menjadi Rasul, ya Rasulullah sangat ketakutan. Kemudian apa? Kata Khadijah, ini di sampingku ada malaikat yang senantiasa yang mengikuti saya. Itu malaikat Jibril ya. Kalau memang ini benar malaikat, ya, coba saya akan buka aurat saya, buka kerudung saya. Kalau masih ada, berarti itu bukan malaikat. Dibukalah kerudungnya. Ini idenya dari Siti Khadijah. Dibukalah kerudungnya. Apakah masih ada wahai Rasul malaikat, wahai suamiku malaikat yang ada di sampingmu? Oh udah nggak ada. Oh benar. Berarti malah malaikat. Karena malaikat nggak mau melihat aurat perempuan. Ini salah satu kecerdasan dari Sayyidah Khadijah. Karena beliau punya ilmu, dia berpikir. Nah ini kita perempuan soleh harus punya ilmu, berpikir cepat, berpikir inisiatif tinggi. Nah ini yang dibutuhkan dari seorang perempuan yang solehah. Kemudian kita ingat lagi cerita dari Ibunda Hajar yang ketika itu sedang menggendong putranya, siapa namanya? Ismail. Dia keausan, udah ngerengek. Lah baik kalau keausan gimana? Kagak mau tahu, tulung-tulung kaki aduh. Nah seorang ibu apa? Dia akan berpikir gimana nih caranya biar anak saya nggak usah, biar nggak nangis lagi. Dia jalan bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah di padang pasir yang tandus. Kalau dipikir-pikir mana mungkin ada mata air di padang pasir yang tandus. Namun karena keyakinan, ketawakalan seorang Sayyidah Siti Hajar yang begitu luar biasa, dia ikhtiar aja, usaha aja dulu, mau nanti serahin sama Allah. Luar biasa, ini bisa kita ambil ilmu dari Ibunda Hajar. Ikhtiar, usaha bolak-balik, Allah dengan kemudian dia tawakal kepada Allah, Allah berikan mata air dari hentakan kakinya putranya Ismail. Ini bukti perempuan kita harus berilmu, harus cerdas, harus berpikir cepat sebagai perempuan yang solihah. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana kita sebagai perempuan solihah. Yang ketiga harus memiliki ketenangan, memiliki jiwa yang tenang, apalagi sebagai seorang istri. Dulu ketika Rasulullah diutus, Rasulullah kembali ya ke rumahnya dalam keadaan ketakutan. Ketika menerima wahyu yang pertama, Rasul merasa takut. Kembali ke rumahnya, ya wahai istriku, zammiluni, selimuti aku, selimuti. Ketakutan luar biasa. Tapi apa yang dilakukan istrinya? Tetap tenang, tetap santai, gak ikut panik juga. Kalau kita gimana? Pulang-pulang kita meriang, ya dari kerja
selimutin, wah udah panik. Kita kadang-kadang panik, tapi Khadijah malah tenang. Apa kata Khadijah? Ya, wallahi la yukhzika abada. Gak mungkin Allah tuh merendahkan kamu. Gak mungkin Allah menghinakan engkau, wahai Rasul. Karena engkau seorang penyambung tali silaturahim. Engkau adalah memikul beban orang-orang yang susah. Engkau pun juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang-orang lain. Engkau seringkali menjamu tamu. Engkau orang-orang yang disebutin kebaikan-kebaikan dari Rasulullah. Itu kan membesarkan hati seorang suami yang tadinya takut, gelisah, akhirnya hatinya menjadi tenang, jadi lebih santai, lebih rileks lagi. Nah, ini tugas istri, menjadi penenang bagi suami. Kadang-kadang suami kita mungkin pulang kerja dari pagi sampai sore, misalnya ada yang ngojek Grab gitu ya, atau kerja, pulang nggak dapet duit. Neng, abang bawa segini doang, bawa 20.000, 50.000, gimana perasaan istri? Wah, kesel katanya. Curhat nih katanya. Udah merengut aja di muka kita. Lah, kita langsung udah perempuan. Lah, abang gimana dari pagi sampai sore? Biasanya begitu. Biasanya ada orang Solo, bukan orang sini, nggak ada dah ya. Nggak ada ya, di sini nggak ada. Semuanya solehah semua. Itu yang terjadi pada kita. Kita bawaannya udah emosi, bawaannya kesel, merengut. Ya Allah, udah di pagi, udah ngurusin ono ini lah, abang pulang bawa. Nah tuh, jangan begitu. Artinya kita contoh Sayyidah Khadijah punya sifat yang menenangkan suaminya. Pulang suami capek, pegel, muka udah cemberut, ya udah dah, kita sebagai istri menjadi penenang. Ada seorang psikolog ngomong bahwa jumlah kata-kata antara perempuan dan laki-laki itu beda. Kalau laki-laki dalam sehari cuma mengeluarkan 1000 kata, perempuan bisa ada 15.000, 10.000, 7.000. Ya Allah, banyak bener. Kadang-kadang suami di kantor, di kerjaan dari pagi sampai sore, pulang udah habis tuh, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Lah udah 1.000 doang. Sampai rumah, assalamualaikum, udah diem aja. Biasanya gitu bukan? Gitu nggak? Pelan banget nyautnya. Takut. Sampai rumah diem aja terus. Lah kita masih 15.000, masih banyak apa enggak? Sampai rumah, wah suami pulang. Ya Pak, ya diomongin dah. No, anak kita tadi, gak berhenti tuh ngomong, udah kayak panjang 5 meter dah ngomongin. Sampai tetangga diomongin juga, sampai semua diomongin. Nah suami pegel dah puyeng, diem aja. Oh iya, oke, iya gitu doang. Lah ayah gimana sih, saya ngomong panjang lebar banyak banget, balasannya cuma iya oke. Lah orang 1.000 doang udah habis dari pagi sampai sore. Nah ini yang terjadi seringkali, keributan seperti ini. Kita nggak memahami konsep bahwa memang antara kosakata perempuan sama laki-laki itu berbeda. Jadi kita harus pahami juga. Oh bukan karena dia marah dia kesal sama kita, enggak. Emang segitu kosakatanya. Nah ini kita harus belajar dari Sayyidah Khadijah, menjadi perempuan yang menenangkan hati pasangan kita, menjadi pelipur lara yang dipandang katanya kita suami senang sama kita. Ya benar-benar kita bisa seperti demikian. Kemudian karakteristik solehah itu tadi, perempuan yang dihiasi dengan iman. Kedua, perempuan yang dihiasi dengan ilmu. Ketiga, perempuan yang dihiasi dengan perempuan yang memiliki sifat menenangkan, menjadi penenang bagi pasangannya, bagi anak-anaknya juga. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kita kira-kira betah nggak deket-deket kita? Apa takut, kebanyakan takutnya? Ya, nah ini buat contoh juga buat kita, menjadi penenang bukan cuma buat suami, buat anak-anak kita. Kemudian yang keempat, nah ini ya yang paling penting, perempuan solihah harus didasari dengan rasa takwa, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, bagian ulama ada yang mengartikan imtitsalu awamirillah wajitinabu nawahi, dia senantiasa berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada juga ulama yang mengartikan sikapnya hati-hati, sikapnya waspada. Sebelum kali dia melakukan sesuatu, dia pikirin dulu, dia timbang-timbang dulu, ini amal benar, ini amal baik atau enggak. Ini yang disebut dengan takwa. Sayyidina Ali punya ciri-ciri takwa ada 4. Yang pertama, al-khawfu minal jalil.
Al-khawfu minal jalil artinya dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut matanya untuk melihat sesuatu yang haram, takut tangannya untuk mengambil yang bukan hak miliknya, takut hatinya senantiasa berhusnuzon, berusuuzon atau memiliki niat-niat yang buruk. Pikirannya dia takut untuk memikirkan sesuatu yang tidak baik. Juga lisannya dia takut untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Artinya dia selalu merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu minal jalil, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sufi waliullah yang bernama Ibrahim bin Adham. Ketika itu dia sedang pergi ke sebuah tempat resepsi, kayak tempat nikahan gitu. Tiba-tiba dia duduk di satu tempat, sampingnya ibu-ibu 2 orang. Namanya ibu-ibu, tahu sendiri kalau udah berdua ngapain biasanya? Ngobrol. Nah ini ibu-ibu dua-duanya lagi gibah, lagi ngomongin apa kata ibu-ibu tadi? Lagi ngomongin orang lain. Terus si Poana ngapa sih kagak datang? Tahu tuh orang ngapa sih? Wah dijelek-jelekin nih orang. Depan Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham langsung pulang. Dia pulang, muridnya menyaksikan bahwa dalam 3 hari 3 malam Imam Ibrahim bin Adham nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Dengerin gibahan dari ibu-ibu yang 2 orang di resepsi. Tuh, sampai gak nafsu makan. Kira-kira kita gimana? Habis ngomongin orang nafsu makan apa kagak? Tambah nafsu. Bakso habis mangkok ngomongin lagi. Lapar lah, kagak ngaruh saja orang makan mau makan aja, nggak tambah nafsu habis ngomongin orang. Ini seorang sufi dia nggak sanggup untuk makan 3 hari dengan nafsu, dengerin gibahan orang. Dulu ada sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah kalau orang lagi gibah ngomongin orang, yang ngedengerin doang kayak ikut gibah dapat dosa apa enggak? Kata Rasul sama, dua-duanya dah. Karena nggak mungkin orang ngomong kalau nggak ada yang dengerin. Apa yang ngomong sendirian? Karena dia bisa ngomong panjang kali lebar karena ada yang dengerin. Makanya dua-duanya dah dosa dari gibah tadi. Ini yang sangat mengerikan. Kadang-kadang kita suka keenakan malah keasikan habis ngomongin orang. Kadang-kadang kita kan begitu, orang perempuan, mohon maaf ya, melihat orang putih dikit itu muka wah mencolok amat. Mending bu, itu muka cemong amat. Oh ya Allah, itu muka pucat amat. Ya Allah, ini lisan kadang-kadang kita suka lemes. Suka lemes. Orang mohon maaf pakai bibir merah dikit, itu bibir sampai sepuan tuh, langsung dikata begitu. Nah ini harus kita tahan. Udah cukup, jangan banyak mengomentari lihat orang lain. Orang begitu kita juga banyak kekurangan. Minor apa segala macam dibahas. Tuh orang kerudungnya apa, bajunya apa, ya Allah. Nah, kita ilangin tuh. Ketawa geli tuh kayaknya. Jadi kita ilangin dah kebiasaan komentarin orang lain. Apalagi orang itu sampai denger, sampai sedih dia tahu kita ngomongin, ya Allah, jangan kita biasakan jangan mengomentari orang lain. Lidah kita tahan. Makanya ulama ada yang bilang lidah ini kecil tapi berdampak besar. Bisa bawa kita ke surga, bisa ke neraka. Maka Nabi bilang, ya nanti di neraka itu paling banyak serem ya Allah. Naudzubillah. Semoga kita menjadi perempuan yang senantiasa menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, yang keluar hanya kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik berasal dari hati yang baik. Kalau senantiasa orang yang lisannya mohon maaf sering nyela orang, julid sama orang, ngebully orang, ngatain orang, itu boleh jadi semua yang keluar itu dari hati. Boleh jadi berarti hatinya harus sering dibersihkan. Kalau orang yang hatinya bersih, pasti yang keluar juga yang baik. Pujian, kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang sopan. Karena keluar dari hati yang baik. Makanya ini Nabi seringkali memerintahkan kita, yuk bersihin hati. Ya, ibu punya panci nggak di rumah? Punya penggorengan? Apa belakangnya warnanya? Cemong. Sering digosok apa enggak? Sering. Kalau gosoknya sering, kira-kira hilang nggak tuh?
hilang. Padahal gosoknya sampai kenceng banget. Bocor. Semangat banget nikahnya. 5 kali gosok, ya Allah bersih. Ini hati kita juga begitu. Ketika kita bersihkan, kita kasih makanan, kita kasih nutrisi dengan zikrullah, dengan lafaz-lafaz Allah, dengan zikir Allah, istighfar, semua insya Allah lama-lama hati kita bersih. Akhirnya keluar dari hati yang baik. Ngomong sama suami baik, ngomong sama anak baik, ngomong sama tetangga baik, sama orang tua baik, karena dari hati yang baik. Insya Allah kita bersihkan terus hati kita. Emang semuanya kita ini pendosa. Ada yang gak punya dosa? Ada. Tunjuk tangan, saya mau ke rumahnya sekarang. Ada. Dalam hadis dikatakan kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap anak Adam itu semuanya pendosa. Yang guru, yang murid, yang ustadz, semuanya punya dosa. Tapi sebaik-baik pendosa dia yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia sadar, ya Allah, dosa saya banyak, salah saya banyak. Ya, ini yang lebih Allah cintai, orang yang senantiasa menyesali jiwanya, menyesali kesalahannya. Ini justru yang Allah cinta, daripada ada orang yang banyak ibadahnya, banyak amalnya, tapi ada kesombongan dalam dirinya, merasa dia lebih baik daripada orang lain. Allah nggak suka dengan orang yang demikian. Tapi kalau ada orang tadi, kita merasa kita banyak dosa, banyak kesalahan sama pasangan, sama anak, sama semua, kita sadari, kita taubati. Tapi berdosa lagi gimana maksudnya? Ya tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Ya, makanya dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya, kita andai orang-orang yang berdosa itu, Allah mengatakan, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kul, katakanlah ya pada hambaku. Ibadi, Allah menyebut pendosa dengan kata hambaku. Masya Allah, romantis benar Allah manggil pendosa dengan hambaku. Katakan kepada hambaku yang melampaui batas, ya, bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini luar biasa, dosa kita sebanyak lautan, tapi ampunan Allah seluas langit. Banyak ampunan buat kita semuanya. Apalagi di bulan Rajab ini, bulan ditumpahkannya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kata Sayyidina Ali, takwa itu al-khaufu minal jalil, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut juga bisa dibuktikan dengan apa? Ya, banyaknya menangis.
Baik ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan tadi karakter dari takwa menurut Sayyidina Ali. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan ada dua tetesan yang paling Allah cinta. Laisa syai'un ahabba ilallah min qatrataini. Yang satu min al-qatru min ad-dumu min khasyatillah. Satu tetesan yang Allah paling cinta adalah tetesan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia menangis di malam hari karena merasa banyak dosanya, merasa ingat apa kesalahan-kesalahannya, merasa bersyukur atas nikmatnya. Ini tetesan air mata yang Allah paling cinta. Pernah ibu netesin air mata? Kenapa? Sedih apa? Bagi-bagi duit. Oh sedih ya Allah, ditinggal suami, masya Allah. Ya ini air mata yang kadang-kadang banyak kita keluarkan untuk urusan-urusan dunia. Ada yang habis nonton sinetron matanya sampai bengkak nangis mulu. Kemarin ada artis ya, apa namanya, yang bercerai, saya lupa dah ya. Ngapa nangis mulu? Nah, dia cerai kata dipukulin, sedih banget nangisnya. Ada yang begitu, di sana nggak, di sini nggak. Ya. Lesti. Ini ada yang sampai nangis. Artinya jangan sampai kita sering mengeluarkan air mata untuk urusan dunia. Allah nggak suka. Allah yang paling cinta ini tetesan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, orang yang taat itu, orang yang takwa itu yang kedua al-amalu bitanzil. Orang yang senantiasa mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, di dalam sunnah. Dia senantiasa istiqomah untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini ciri dari orang yang takwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali, takwa itu adalah al-qanaa'atu bil qalil. Dia senantiasa merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Ya. Dapat rezeki sedikit kita mengucapkan alhamdulillah. Lagi banyak oh sama alhamdulillah. Kadang-kadang kalau lagi banyak alhamdulillahnya kenceng banget. Lagi dikit ya udah alhamdulillah. Kata Nabi, ketika kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, maka kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau lagi dapat sesuatu yang nggak enak, yang rasanya nggak sesuai sama kita, tetap kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi ditambahin alhamdulillah ala kulli hal. Nih, tetap alhamdulillah karena yang Allah kasih ke kita semuanya pasti baik. Lagi-lagi itu kebanyakan suuzonnya, kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Kita nggak tahu ya bahwa sesuatu yang kita nggak suka belum tentu baik. Sesuatu yang kita nggak sukai belum tentu buruk bagi kita. Artinya kita harus memperbanyak husnuzon kepada Allah. Yang tadi ya, yang ketiga ya al-qanaa'atu bil qalil. Dia merasa cukup apa yang sudah Allah kasih. Apalagi di zaman krisis, suami lagi bokek, lagi susah semuanya, kita merasa qanaa'ah, merasa dah alhamdulillah. Apapun yang Allah kasih, kalau seseorang hamba merasa rezeki itu dari Allah, yang sedikit terasa banyak, yang sedikit terasa cukup. Tapi kalau ada seorang hamba yang nggak merasa itu pemberian Allah, ya yang banyak terasa dikit. Ibu dikasih suami 20 juta, boleh katanya. Lah bang tumben amat katanya gitu. Tapi apapun yang suami kasih, berapapun kita syukuri, alhamdulillah, karena rezeki bukan dari semata-mata dari uang aja. Nah karena kita perempuan ini nggak ada puasnya. Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta empat. Karena kita emang nggak pernah merasa cukup. Kita sendirilah yang mengendalikan hal nafsu kita. Ya apapun yang kita dapat tetap disyukuri. Sedikit terasa jadi banyak. Nah ini fungsinya qanaa'ah yang harus kita miliki. Sebagai seorang perempuan harus kita punya sifat qanaa'ah, merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kata Imam Ali, takwa itu al-isti'dad li yaumir rahil. Dia senantiasa untuk mempersiapkan diri menyambut kematiannya. Kita kan semuanya di sini Bu Camat ya Bu.
apa? Calon mayat. Iya. Kita nggak tahu kematian itu kapan, tapi kata Rasul, ya, orang yang cerdas itu al-qayyis mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang sering memeriksa dirinya dan senantiasa mempersiapkan untuk bekal kematiannya nanti. Nah, ini tugas kita. Karena kita kematian nggak ada yang tahu, misteri. Kadang-kadang masih seger di majelis datang, besoknya udah inna lillahi. Yang kita pengen kan akhir hidup kita husnul khotimah di majelis ini yang luar biasa, ya kan, indah banget, ya, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini harus husnul khotimah juga nggak sembarangan kita peroleh. Mungkin ibu pernah lihat waktu itu ada seorang jamaah majelis yang wafat ketika baca al-tahlil, ya, akhir hayatnya kalimat tauhid. Nah, itu kan luar biasa. Kadang-kadang kita pengen banget, tapi itu perkara yang memang harus diupayakan. Saya dengar ada satu penyuluh itu lagi adain penelitian di sebuah rumah sakit. Di penyuluh agama, dia ngadain penelitian berapa orang sih yang akhir hayatnya itu di rumah sakit yang mengucapkan kalimat tauhid. Dari 1000 pasien bisa dihitung paling cuma 20 atau 30 yang mampu mengucapkan kalimat tauhid. Berarti ini perkara yang nggak mudah, harus ditekuni, harus dilatih agar memang nanti lisan kita terbiasa dari dunia, terbiasa menyebut kalimat tauhid. Insya Allah akhir hayat kita pun senantiasa mengucapkan kalimat. Ini tadi yang harus kita miliki. Orang-orang yang takwa itu dia senantiasa mempersiapkan diri. Kadang-kadang kita mudik aja, nggak lama lagi ini pada mudik lebaran. Persiapannya gimana? Ya Allah, kerja dari pagi sampai malam, gak inget dah, biarin dah, biar demi buat mudik. Lembur-lembur diambil semuanya, tiket udah dipesan dari jauh-jauh hari. Iya, pulang kampung gak bawa apa-apa, ya nggak mungkin. Itu bekal itu untuk urusan dunia kita sampai sesemangat itu. Gimana ini bekal untuk pulang ke kampung abadi yang waktunya nggak tahu kapan. Nah, inilah PR buat kita semuanya. Hendaknya kita yuk periksa diri kita sama-sama, udah cukupkah bekal yang kita punya? Rasanya masih jauh. Artinya kita terus memperbanyak amal sholih yang tentunya menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi 4 dari karakteristik takwa menurut Sayyidina Ali. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Yang ketiga, al-qanaatu bil qalil, dia merasa qanaah dengan rezeki walaupun sedikit. Yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil, dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bekal kematian. Ini yang disebut dengan takwa menurut Sayyidina Ali. Nah, inilah yang harus kita miliki, ya. Mau jadi perempuan solihah, ini yang harus kita punya, yaitu kita hiasi diri kita dengan takwa. Tadi kan yang pertama, kita hiasi diri kita dengan iman. Insya Allah saya yakin memang kadang-kadang iman itu naik turun. Yazid wa yanqus, yazid bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Kenapa iman kita bisa naik, bisa turun? Iman turun karena ada dosa mungkin yang kita lakukan. Kenapa kemarin gue rajin banget, tahu-tahu gue sekarang bagus banget, ya. Ada yang pernah begitu kita, ya Bu, ya? Sering begitu. Nah, kita ingat-ingat dah, oh ya Allah, tadi saya baru ngelakuin ini, saya baru ngelakuin itu, yang dosa-dosa yang akhirnya bisa menurunkan rasa iman kita. Jadi malas ibadah. Bisa naik lagi kalau kita udah ngerasa udah nggak enak ibadah, udah agak malas, buru-buru dah kita cari gimana biar iman kita naik lagi. Nah, hadir taklim ini menjadi ngecas iman yang paling cepet naiknya, bisa 100% kalau baterai kali, ya. Nah, ini taklim ini menaikkan iman yang paling cepat. Di antaranya apa lagi? Tilawatil Quran, zikrullah, ya, yang bisa membuat iman kita naik kembali. Tadi punya iman, perempuan harus didasari dengan iman. Biar semoga iman kita stabil terus. Biar stabil terus, jauhi maksiat, dekat-dekat dengan orang solih. Nah, ini hadir ke majelis. Kedua tadi, perempuan yang soleh itu didasari dengan ilmu. Ya, ini bukti kita malam ini, ibu-ibu masya Allah rajin luar biasa. Padahal sih kalau nurutin malam-malam pengennya ngapain? Kenceng banget. Dari pagi sampai sore kerjaan kita udah banyak banget.
kayak sampai magis juga kayak masih ngantuk-ngantuk gitu, nggak apa-apa dah ya, yang nyender juga nggak apa-apa ya. Makanya ada dalam hadis itu orang yang duduk walaupun nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, ya lebih baik daripada sedekah 1000 berapa? Ini sebenarnya 1000 rokbah, 1000 unta. Jadi lebih baik tuh walaupun nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, pahalanya luar biasa. Orang yang hadir taklim. Tadi ini bukti bahwa ibu udah hadir duduk di majlis taklim. Kita pengen punya perempuan solehah yang memiliki ilmu. Yang ketiga, perempuan solehah harus memiliki sifat yang menenangkan hati pasangan, hati anak, hati orang-orang yang di sekeliling kita. Punya sifat yang gak panikan, yang gak apa-apa khawatir ya. Punya sifat tenang, sifat tenang. Ini yang harus kita miliki. Susah sih rasanya, tapi kita perlu latih. Insya Allah lama-lama kita memiliki sifat yang menenangkan, yang suami senang sama kita. Insya Allah. Yang keempat, perempuan soleh harus didasari dengan takwa, taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Yang tadi, yang empat, Imam Ali, Sayyidina Ali bilang, takwa itu yang takut kepada Allah, yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang senantiasa qanaah dan mempersiapkan kematiannya. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi perempuan-perempuan solehah, perempuan yang dicintai oleh pasangan, dicintai anak-anak kita, dan yang paling penting dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mungkin rasanya cukup ya. Saya sampai di sini aja. Mudah-mudahan yang sedikit ini tentu bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan kita semuanya. Mohon maaf, pasti saya banyak salah, banyak kekurangan. Mohon ridho, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di lain waktu. Saya mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang mau nanya nggak, Bu? Mau nanya yuk. Gimana menjadi istri yang soleh, katanya bagaimana soleha gitu. Ada yang mau ditanya? Silakan ibu-ibu, mumpung ustazahnya masih. Apa sih kiat-kiat menjadi istri yang soleha?